Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah, ibu-ibu, pemirsa yang di studio, sahabat-sahabat sekalian, siapkan Qur'annya. Sumber kebenaran adalah Al-Quran. Mas Ayub, tolong dibaca surat 69 ayat 51. Jangan keluar dari Al-Quran kalau kita hidup ingin bahagia dan selamat sampai akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya apa main-main? Yang bilang ini siapa? Allah saja menyampaikan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran lagi yang dia kini. Pemirsa yang di rumah, tetap seperti biasa, siapkan slide Al-Quran, terjemahan, sebelahnya ada alat tulis, pena dan kertas. Yang nulis saja lupa, apalagi? Nah, kita lihat firman-Nya. Kita lihat firman-Nya surat 54 ayat 53. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Monggo Mas Ayub dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Ya. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Adalah? Jadi perlu ditulis nggak? Yang nulis saja lupa, apalagi? Pemirsa, siapkan alat tulis di rumah masing-masing. Ternyata Allah sejak dini sudah menyampaikan, tulis, tulis. Berarti kalau ibu-ibu ke depan mendengar ceramah tidak bawa tulisan, melanggar aturan siapa? Ibu-ibu kalau tidak pakai nulis pasti apa? Lupa. Yang nulis saja lupa, apalagi? Bisa nggak mensiarkan dalam keadaan lupa? Waspadalah. Pemirsa yang di rumah, terima kasih. Semua sudah dipersiapkan. Ibu-ibu sudah siap? Alhamdulillah. Para pemirsa di rumah, saya hari ini ditemani oleh berbagai komunitas. Yang pertama adalah Majelis Taklim Riyadul Jannah, Kebraun 2 Gang Delima Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Suami Saraswati. Ya, oh selamat datang ke Braun. Berapa kilo dari sini? Kurang lebih 10 kilo. Pakai apa ke sini, Bu? Amin. Yang kedua, pemirsa, saya ditemani oleh Posdaya Taman Qur'ani. Wah, subhanallah, Quran sudah ada tamannya sekarang. Posdaya Taman Qur'ani. Ada tamannya supaya ingat bahwa memang Quran itu membawa manusia untuk hijau, bahagia, ya. Taman Qur'ani. Komplek Wisma Permai Surabaya, pimpinan Bapak atau Ibu Masrul. Oh, selamat datang Bu Masrul. Yang ketiga, Majelis Taklim Nur Rohmah Kalijaten Sepanjang Sidoarjo, pimpinan Ibu Hajah Siti Munayah. Ibu, selamat datang. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, Majelis Taklim Dakwatul Hasanah Banyurip Lor 672 Surabaya, pimpinan Dr. Anda Hajah Diana Heri. Bu Heri, ibu-ibu, hari ini para pemirsa yang di rumah, kita akan bahas haji. Kebetulan hari ini kalau nggak salah sudah mulai banyak ya yang mau berangkat haji. Kita berangkat haji. Versi siapa? Versi Allah apa versi yang lain? Ibu mati ketemu siapa? Allah. Harus ikut aturan siapa? Jadi kalau kita bicara haji harus ikut aturan siapa? Aturan Allah ada di mana? Jadi kalau kita bicara haji harus sesuai dengan apa? Alhamdulillah. Haji itu apa? Haji itu apa? Arti haji apa? Haji dari bahasa Arab artinya apa? Panggilan. Woi, gitu. Haji apa haji? Nah, ayo.
Kita harus paham. Umat Islam harus paham, nggak bisa nggak? Harus paham. Haji itu apa? Haji itu menuju. Ya, menuju. Menuju siapa? Rumah Allah. Rumah Allah dari mana? Hah? Emang di Indonesia nggak ada Allah di sini? Bu, kalau kita bicara haji, ya, tentu akan kita bicarakan dulu Allah ada di mana, supaya ibu-ibu nanti hajinya top gitu loh. Ya, Bu, Allah itu Tuhannya orang kaya, orang miskin. Pemirsa, Allah Tuhannya orang kaya, orang miskin? Semua. Allah Tuhannya orang sehat atau orang sakit? Semua. Orang sakit Tuhannya tetap Allah ya? Allah Tuhannya orang yang bisa lari kenceng apa orang lumpuh? Semuanya. Orang lumpuh bisa bertuhan sama Allah? Oh. Allah tahu nggak disembah orang lumpuh? Tahu. Kalau Allah tahu dan sadar disembah orang lumpuh, perlu pakai jarak nggak? Hah? Allah perlu pakai jarak nggak? Kalau Allah pakai jarak 100 meter aja, nggak usah jauh-jauh, yang rugi siapa? Ngapain bikin orang lumpuh? Jadi Allah jauh apa dekat? Kalau disembah orang lumpuh, harus jauh apa harus dekat? Benar, Allah dekat. Nah, kita lihat ayatnya, ya, bahwa Allah itu dekat. 50 ayat 16. Tulis, ya, supaya bisa syiar bahwa Allah dekat. Ya. Nah, 50 ayat 16. Baca Mas Ayub bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi Allah jauh atau dekat? Subhanallah. Tambah lagi kalau masih kurang yakin atau lebih mantap. 57 ayat 4. Di mana Allah? Sejarak berapa jauh Allah di depan manusianya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tahan. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu? Jauh apa dekat? Saya kurang yakin. Saya tambah lagi, biar tambah yakin. Makanya Allah kasih ulang-ulang ini ayat untuk sebagai pelajaran supaya makin iman. Surat 2, 186. Nah, bahasa Indonesianya, Pak Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Tahan. Allah jawab apa dekat? Jadi ibu-ibu, sekarang banyak umat Islam berangkat haji ke Mekah. Sedang nyari siapa? Tuh, kan? Kacau kan?
Gimana ini? Gimana ini? Ulang lagi ayatnya. Masa diulang-ulang masih? Ayo. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi Allah jawab dekat. Jadi yang naik haji sekarang ke Mekah, ke Ka'bah, mau nyari siapa? Hah? Kan deket. Masa Allah deket rumahnya di sana, gimana sih? Hah? Hah? Jadi ibu-ibu kalau naik haji karena rukun Islam atau karena kewajiban? Pemirsa yang di rumah, bapak-bapak, para pemirsa yang di rumah naik haji karena rukun Islam apa karena kewajiban? Oh. Quran harus nyampe ke masyarakat supaya tahu maksud dari haji. Kalau enggak kan begini nih. Jadi ibu-ibu naik haji selama ini karena kewajiban apa karena rukun Islam? Kita lihat ayatnya, dengerin baik-baik, buka telinganya lebar-lebar. Ya? Lagi gregetan biasa. Surat 2, 196. Karena apa ibu naik haji? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Yang benar. Jadi haji karena siapa? Karena kewajiban dan karena rukun Islam. Berarti kalau ibu naik haji karena Allah, Tuhan ibu siapa? Allah. Kalau ibu haji karena rukun Islam, Tuhan ibu siapa? Waspadalah. Hah? Tadi kalau ibu naik haji di Al-Quran karena siapa? Berarti Tuhan ibu siapa? Allah. Kalau ibu naik haji karena rukun Islam, Tuhan ibu siapa? Hah? Hah? Tadi kalau naik haji karena Allah berarti Tuhannya Allah. Kalau naik haji karena rukun Islam Tuhannya Allah. Hah? Ini ada rukun Islam yang benar nih. Hah? Bu, ibu, tetap. Tapi waktu saya tanya pertama, karena siapa tadi? Waktu saya pertama waktu naik haji tadi, karena siapa waktu sebelum ada ayat ini? Karena rukun Islam. Berarti Tuhan ibu siapa dong? Loh kan ini kalau karena Allah, harus karena Allah naik hajinya. Kalau karena rukun Islam, berarti selama ini nganggep Tuhan kita siapa? Ya rukun Islam. Oh, saya main karena rukun Islam. Kalau karena kewajiban, Tuhan ibu siapa? Kewajiban. Mindset ini harus dirubah ini. Kalau nggak nyampe message Allah ke yang paling bawah. Allah saja berfirman, naik haji karena Allah. Ayo coba bahasa Arabnya, ayo bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lillah apa? Lillah apa rukun Islam? Nah, Bu, kalau sholat sholli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbil kiblati ada anillahi. Jadi sholat karena siapa? Allah. Karena kewajiban apa karena Allah? Allah. Jadi haji karena siapa? Allah. Kewajiban apa Allah? Allah. Nah gitu bahwa haji bagian dari rukun Islam, iya. Tapi mindset kita harus karena Allah, kalau nggak serek. Karena ayatnya jelas karena Allah. Oke. Nah pelan-pelan kita sampaikan ke masyarakat, ayo kita haji karena Allah. Bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima, iya. Iya. Tapi karenanya karena Allah. Karena Tuhan kita la ilaha. Begitu, top banget. Tuh. Jadi ibu-ibu, Allah jawab dekat. Jadi naik haji ke Mekah nyari siapa? Tuh kan. Bu, biasanya haji ya nggak apa-apa. Asik kan, karena anak cucu Adam lagi ngeliat ini. Nih biasanya waktu naik haji di sana, para haji jadi tamunya siapa? Tamu Allah. Jadi kalau lebaran Allah ada di mana? Lebaran haji begini. Allah ada di mana? Kan tadi haji tamu Allah. Jadi kalau lebaran Idul Adha ini Allah ada di mana? Mekah. Jadi ibu kalau mau korupsi supaya gak kelihatan dosa di bulan apa? Di bulan haji, karena Allah ada di sana. Ya. Jadi di sini nggak kelihatan tuh. Jadi Allah ada di Mekah apa juga ada di Indonesia?
Di Indonesia ada nggak? Ada. Yang nerbitin matahari dari timur, dari Banyuwangi sini, siapa? Allah. Jadi di Banyuwangi ada Allah nggak? Ada. Jadi ke Arab ngapain? Hah? Hah? Tadi kan ibadah haji karena siapa? Allah. Allah ada di mana? Jadi ke Arab nyari siapa? Hah? Ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Karena Allah kan? Karena Allah. Oke. Allah dekat apa jauh? Dekat. Ke sana ibadah haji nyari Allah. Allah dekat. Jadi ke Mekah ngapain? Ibadah. Ibadah karena Allah. Hah? Ibadah rukun? Nah, biar kusut dulu. Berarti ibu-ibu ya ke depan kalau naik haji harus paham nggak ini? Harus paham nggak? Makanya harus paham apa arti haji dan tata caranya supaya kita lurus hajinya. Oke, 1736. Ya, jangan ikut kamu yang tidak kamu mengetahui tentangnya. Harus tahu haji itu apa. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Terus? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Jadi janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Termasuk haji nggak? Tentangnya ini bisa semuanya nggak? Ya sholat, puasa, zakat, betul. Jadi harus tahu nggak, harus paham nggak bagaimana dan apa itu haji. Amin. Jadi ke Mekah nyari siapa? Nyari siapa? Kan tadi Allah deket. Haji wajib nggak? Wajib bagi yang mampu. Bagi yang mana? Sangu ini apa haji? Bu? Sangu haji apa? Kan tadi katanya haji itu yang wajib bagi yang mampu. Berarti yang mampu melakukan perjalanan. Sangu ini apa? Bekalnya haji? Nggak pakai duit iso nggak? Bisa, bisa kalau kaji itu. Berarti kesimpulannya bekal haji apa? Uang apa? Uang dan iman. Kita lihatnya ya, kita lihat. Ibu-ibu ya, pemirsa ya. Sengaja begini ya, kita bingung dulu. Hidayah itu datang setelah bingung. Lah, iya. Hidayah itu datang setelah bingung. Surat 96 ayat 6, 7, 8. Coba kita lihat. Surat 93 ayat 6. Ya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Terus? Lalu dia melindungimu. Terus? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Terus? Lalu dia memberikan petunjuk. Jadi petunjuk bahasa Arabnya apa? Hidayah. Jadi hidayah datang setelah apa? Bingung. Jadi ibu bingung nggak barusan? Insya Allah. Insya Allah hidayah datang setelah ibu bingung. Kalau ibu nggak pernah bertanya-tanya dalam kehidupan ini nggak akan dapet. Ya Allah Jibril itu nyari orang yang cerdas, yang bertanya-tanya terus. Jadi ke Mekah nyari siapa? Kan Allah dekat. Bingung. Nah, setelah bingung dapat apa? Kita lihat, haji wajib nggak? Bagi siapa? Surat 3, 97, kita lihat. Haji wajib bagi yang mampu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Terus? Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Terus? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi haji wajib bagi orang yang apa? Sanggup. Yang nggak sanggup? Nggak wajib, yang nggak sanggup. Terus kalau yang wajib mengingkari gimana? Kita lihat, bagi yang wajib mengingkari, baca, lanjutin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji. Tahan, barang siapa mengingkari kewajiban haji, itu yang sanggup nggak ini? Yang sanggup lah, kalau nggak sanggup kan nggak ngingkarin. Nah, hati-hati kalau sampean ya sanggup
melaksanakan haji mengingkari, awas. Lanjut ayatnya. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Tuh. Hah? Dosanya mana tadi? Hah? Hah? Dosanya mana? Tambah bingung lagi nggak? Tambah bingung. Iya. Karena yang saya main baca kitab lain, mohon maaf, ya, saya baca Quran. Terserah. Ibu-ibu mati ketemu siapa? Allah. Aturan Allah ada di mana? Jadi ibu harus ngikutin aturan siapa? Aturan Allah namanya apa? Quran mengatakan apa? Nanti kita bahas. Memang ada, ya, orang yang tidak mampu memang tidak wajib. Yang mampu tapi nggak melaksanakan nanti ada masalahnya. Setelah ayat kita bongkar semuanya baru tahu. Oke? Jadi wajib nggak? Bagi yang memenuhi bekal, yang sanggup dan memenuhi bekal. Jadi haji harus ada bekalnya nggak? Apa bekal haji? Hah? Kalau iman tok nggak pakai uang, naik pesawat berenang ke sana. Jadi apa bekalnya? Ya, uang dan iman. Kita lihat ya bekal haji versi Allah ya. Mau tahu nanti? Nah, supaya ibu nanti hajinya sesuai bekal. Menurut apa menjadi keinginan Allah? Nih, bekal haji versi Allah. Kita lihat dolar, rupiah, apa? Dinar. Kita lihat ayatnya surat 2 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Terus? Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Terus? maka tidak boleh rafas, Terus? berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Terus? Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Terus? Berbekalah, Terus? dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tahan. Jadi bekal haji apa? Dolar apa rupiah? Takwa apa jurigen? Terserah mau bawa jurigen, mau bawa uang, mau rupiah, mau dolar, yang penting. Nah gitu. Jadi bekal haji itu menurut Allah takwanya. Takwa itu apa? Taat patuh. Taat apanya? Aturannya. Nah, patuh apanya? Perintah Allah ada di mana? Quran ada berapa ayat? 6.000 sekian. Jadi perintahnya ada berapa? Apa saja? Pusing. Loh iya begitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kalau takwa diartikan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, nggak salah. Tapi susah nyarinya. Nah, makanya kita kembali Al-Quran. Al-Quran untuk mempermudah supaya ibu-ibu nggak sulit mencari si takwa. Nih kita lihat si takwa itu apa versi Allah. Jadi bekalnya haji. Surat 3, 133, 134. Catat yang gede-gede. Ya, catat yang gede-gede. Ya, takwa versi Allah pemirsa. Catat surat 3, 133, 134. Takwa versi Allah yang mudah dilaksanakan oleh manusia. Ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 1, tulis. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. 2. Dan memaafkan kesalahan orang. 3. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 4. Ditambah lagi mohon ampun. Ulang lagi dari awal. Ada 5 takwa itu mohon ampun, sedekah sempat sempit, ya, yang sempat malas apalagi sempit, terus menahan amarah, memaafkan kesalahan musuh, ya, berbuat baik. Ini bekal haji. Kalau ini nggak dilaksanakan, ya nggak memenuhi bekal. Ulang lagi, takwa itu apa? Ayo, tulis baik-baik. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mohon ampun segera, terus? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu
Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 2. Dan orang-orang yang menahan amarahnya 3. dan memaafkan kesalahan orang. 4. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 5. Ini bekal haji. Nah sekarang Mas Ayub baca lagi, berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwanya diisi dengan 5 tadi. Monggo Pak Maskur, 21 berbekalah. Terus. Ah, ya. Nih, berbekalah, ini bekal haji. Berbekalah. Berbekalah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah Takwa. yang mohon ampun. Ya, ulang lagi. Berbekalah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu yang mohon ampun. Terus Sedekah sempat sempit, terus menahan amarah, terus memaafkan kesalahan orang, terus berbuat baik. berarti kalau ada haji yang bekalnya di luar itu, jadi nggak hajinya? Jadi wisata. Ya. Jadi wisata. Karena Allah udah bilang bekalnya 5 nih. 1, mohon ampun. Sebelum haji tahajud, mohon ampun. Oke. Yang kedua, sedekah sempat sempit. Sebelum haji, beres-beres sama fakir sebelah kanan kiri. Cari fakir miskin sebanyak-banyaknya, kasih itu harta kita ke dia. Oke. Jangan sampai banyak haji, banyak yang tambah miskin. Masa Allah begitu? Gak mungkin Allah begitu. Jadi sebelum naik haji, beresin takwanya. Mohon ampun, tahajud tiap malam. Terus ngasih makan orang miskin, sedekah. Siang sempit, ya, siang malam sempat sempit selama aku hidup. Terus nih sedekah nih. Habis itu apa? Nahan amarah, sabar. Sabar dulu Pak Ajib ini, makanya nggak jadi haji sampai sekarang. Ya, mau naik haji, nggak sabar, marah-marah tiap hari. Ya, mau naik haji pelit kekir, nggak pernah ngasih makan orang miskin. Mau naik haji nggak pernah mau ampun. Mau naik haji sama bininya nggak tegur sapa, nggak dimaafin. Bini bapaknya maknya. Ya. Mau naik haji nggak berbuat baik yang 5 tadi. Bagaimana sampai sekarang bisa naik haji? Makanya dia belum naik haji, tapi jangan salah, tahun depan insya Allah. Amin. Jadi bekal haji apa tadi? Yaitu mohon, sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Nah, jadi yang dimaksud Allah yang nanti haji ini menjadi kewajiban bagi orang yang mampu melakukan perjalanan, tentu orang-orang yang mampu memenuhi bekal ini. Sampai sini oke? Berarti kira-kira haji yang memenuhi bekal ini banyak apa sedikit? Nah, sampean yang ngomong bukan saya. Nah, jadi yang mabrur banyak apa sedikit? Itu urusan Allah nanti. Ya, makanya ibu-ibu sekarang kita bongkar supaya ibu-ibu naik haji nanti mabrur. Karena tahu bekalnya ini. Oke. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti bekal takwa ini top banget nih, dilaksanakan dari mulai sekarang nih, naik haji di tahun depan, hebat nggak? Subhanallah. Ibu baru tahu nanti arti haji yang sebenarnya. Begitu nyampe di Arab, yang ibu lakukan harus ngapain? Begitu nyampe di Arab, habis nyampe di negara Arab, yang ibu lakukan apa? Mohon ampun. Kan bisa mohon ampun juga di sini. Nah, ibu-ibu, kalau sampean rapat di camat, yang sampean usulkan apa? Ibu desa Krian ini rapat di kecamatan, yang diusulin apanya? Desa Krian. Kalau ibu kecamatan Krian rapat di kabupaten, yang Kabupaten Sidoarjo, yang diusulkan kecamatan. Kalau ibu mewakili kabupaten rapat di gubernur, mengusulkan. Nah, kalau ibu-ibu mewakili Indonesia keluar dari Indonesia ke negara lain, yang diusulin. Makanya sampai di sana yang didoain siapa? Nah gitu, nyampe sana doain negeri kita dulu. Nih ayatnya, surat 2, 125 sampai 128. Ini harus tahu ini. Ya. Kita hidupkan merah putih di sana, kita doain merah putih supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa. Ayo, baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia,
dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Lanjut. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Tahan. Pertama kali yang melakukan haji siapa? Ibrahim. Diajarin oleh nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi sokok guru kita. Begitu nyampe di kanan kiri Ka'bah, doain apa? Kenapa ini nggak muncul? Gregetan. Sabar. Kenapa nggak muncul? Ayo ibu-ibu ke depan. Kalau naik haji, silakan berbekal takwa. Sampai sana doain, ya Allah ya Rob, Indonesia aku kutitipkan kepadamu, sang merah putih. Jauhkan dari azab, jauhkan dari koruptor itu. Ngomong di sana. Ulang lagi ayatnya, lagi gregetan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Jadikanlah negeri ini yang aman dan sentosa. Jadi nanti kita bahas doa Ibrahim apalagi ke sononya. Tapi yang pertama nyampe sana doain segera Indonesiaku di sana agar supaya Indonesia gemaripah loh jinawi baldatun thayyibatun warabul ghafur. Sebelum saya teruskan, tahan dulu. Ada yang mau lewat. Ya. Baik. Jadi pertama apa tadi? Ya. Nah, pertama mendoakan negeri. Ya. Yang kedua apa? Lanjut dari awal ya, dari awal. Coba dari awal. Ya. Dan ingatlah, Ya. ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, Terus? jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Negeri yang aman? Negeri kita doakan dulu. Yang kedua, lanjut. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Lanjut. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Terus? Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Ya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lanjut. Ya. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, Nih doa yang kedua. Ya. terimalah daripada kami amalan kami. Terus? Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tahan. Pertama doain negara. Yang kedua pasrah, nyampaikan amalan kita. Nah, lanjut. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Lanjut. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Terus? Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Terus? Dan terimalah tobat kami. Terus? Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Berapa isinya? Ibu-ibu kalau naik haji nanti nyampe di sana pertama mohon apa? Memohonkan apa? Negeri, agar supaya semakin banyak haji, semakin subur negara kita. Harus gitu nggak? Nah, jadi resikonya kalau banyak haji yang ke sana harus banyak apa? Banyak tanaman di sini. Karena doanya begitu. Sehingga kemudian Mekah menjadi sebuah daerah yang subur. Waktu itu sempat tandus doa Nabi Ibrahim tuh. Kita doain, ya Allah Indonesiaku gemaripah loh jinawi. Habis berdoa negeri tadi apa? Pasrah amalan kita. Kemudian mendoain siapa? Sebelum anak cucu. Kami berdua. Siapa yang ada di situ? Nih misalnya saya naik haji sama anak saya nih. Ya Allah, jadikan kami berdua
Oke, yang ketiga. Yang keempat jadikan anak cucu, zuriat namanya. Nah, kemudian terimalah tobat kami. Jadi ada berapa? 5. Ya. Doain negeri, kemudian pasrah, bongkoan, oke. Kemudian doain kita berdua yang ada di situ, terserah ngajak siapa. Yang keempat, doain anak cucu yang ada di Indonesia. Oke, supaya makanya suka nanti saya sebut ya, gitu kan, ada kan? Supaya kamu bisa naik haji, gitu kan? Ini dasar ayatnya. Nah, kemudian terakhir suruh tobat. Nah, inilah kata banyak sahabat-sahabat kita sekarang disebut manasik. Jadi manasik haji itu. Nih baca Arabnya. Ayo baca Arabnya dari awal. Rabbana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Terus? Wa arina manasikana. Tahan. Mana? Manasikana. Nah, itu manasik tuh. Jadi manasiknya apa tadi? Diajarin ngapain tadi? Nah gitu. Jadi manasik itu ada 2. Ada manasik gerakan dalam arti ritualnya. Ada manasik doanya supaya sampean runtuh tartil. Mendoakan negeri, oke. Kemudian pasrah, bongkoan. Kemudian mendoakan siapa yang ada di situ. Kemudian mendoakan anak, cucu. Kemudian tobat. Ini manasik. Jadi tata cara haji itu salah satunya ini. Nah, tolong dicatat ya. Nanti kita ke depan kalau naik haji, terserah mau dikasih doa apa saja oleh orang lain, kita terima. Rahmatan lil alamin. Kita terima doa, cara-cara orang yang mengajak kita ke sana. Doa dari katakanlah KBIH, terima semua. Tapi jangan lupa untuk doa yang ini. Oke? Nah, nanti tolong dicatat setelah keluar dari TVRI, dari studio, kita akan mulai mendoakan seperti ini. Para pemirsa, kita jeda sesaat, kita lihat sebentar lagi ada iklan yang mengajak kita melihat untuk berpikir terhadap iklan itu. Terima kasih. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Tak ada yang bagus songkoknya. Makanya pakai Awing, satu-satunya pelopor songkok tanpa kertas di Indonesia. Nggak usah pakai ngaca. Aku pakai ya, Pak. Songkok Bapak. Songkok Awing, pelopor songkok tanpa kertas. Awing juga menyediakan mukena amali. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin
satu kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke Klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Baik, pemirsa yang di rumah, saya berharap masih tetap konsisten. Quran ada di meja dan alat tulis di sebelahnya untuk kita catat pointers yang penting. Terutama hal-hal yang menyangkut haji hari ini, bahwa ada doa yang sudah menjadi manasik, baku dari sononya, dari Nabi Ibrahim. Mendoakan apa tadi? Negeri, terus pasrah, terus doain berdua, anak cucu, dan bertaubat. Nah, selain daripada message ini dari Allah, ritual haji ini dibutuhkan untuk syiar agar supaya ibu-ibu, para hadirin tidak syirik. Ya. Sampai jangan sampai melihat Ka'bah laju syirik. Ya. Allah berpesan, ini kubangunkan Ka'bah, kamu jangan persekutukan aku dengan dia. Ini hati-hati nih. Ya, ini ayatnya, surat 22 ayat 26. Ya, hati-hati. Surat 22 ayat 26. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku. Ulang lagi. Apa message Allah ini? Ayo. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku. Jelas? Jadi pesan Allah ketika sampai di dekat Ka'bah suruh ngapain? Tidak musyrik, tidak mempersekutukan Allah dengan batu. Ingat, ya. Hati-hati. Sampai sana yang kita sembah Ka'bah apa Allah? La ilah. Itu. Ini perlunya Quran. Supaya sampai mantap istiqomah. Gua kalau ngomong begini agak gitu dah, gregetan gitu loh. Ya, gregetan saya kalau ngomong gini. Karena Allah jangan dipersekutukan dengan yang lain. Oke. Itu pesannya, pesan Allah itu. Nah, kemudian Allah juga berpesan, kamu harus bertolong-tolong dalam berbuat kebaikan. Jangan tolong-menolong berbuat kejelekan. Nah, kita lihat ayatnya, surat 5 ayat 2. Ya, kita harus tahu apa menjadi message Allah di Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jadi syiar Allah ini, ya, syiar Allah. Lanjut. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram. Suruh adil. Terus lanjut. Mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tahan, bahasa Arabnya apa? Ayo. Bahasa Arabnya apa? Bawa dikit. Ayo. Tolong menolong dalam berbuat baik. Ayo. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terus? Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sering dengar ayat ini enggak? Ini pesan Allah sedang ada di mana? Tadi. Ini message Allah ketika sampean berada di sana. Message Allah ini. Tadi suruh doain negeri dan sebagainya, termasuk sampean tidak boleh syirik dan tidak boleh berbuat atau tolong menolong yang kejelekan, nggak boleh. Jadi kalau tahu message Allah di haji begini, top nggak haji? Top banget, asal paham. Gergeten. Asal paham. Nih, selain itu masih ada lagi pesan Allah di haji. Ya, kita lihat.
Sampean kalau di haji nanti salah sedikit aja didenda oleh Allah, suruh ngasih makan orang miskin. Ya, surat 5 ayat 95. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin. Salah sedikit suruh ngasih makan orang miskin. Mohon maaf, maklum tidak akan pernah ada sistem apapun di bumi ini yang sempurna. Sepanjang itu adalah buatan manusia. Barusan hanya sekedar selewatan PLN, bermasalah sedikit dan itu sebuah kewajaran. Saya akan lanjutkan. Tadi kalau salah sedikit suruh ngapain? Memberi makan orang miskin. Berarti message Allah ada berapa tadi? Pertama, ya, mendoakan negeri. Oke. Yang kedua, pasrah. Yang ketiga, berdoa. Kemudian, dua anak cucu. Terus, bertobat. Yang keenam, jangan sirik. Yang ketujuh, berbuat baik, saling bantu-membantu. Berbuat baik, jangan tolong-menolong berbuat jelek. Yang kedelapan, jangan lupa, ya, jangan lupa fakir miskin. Oke, jangan lupa ini, bahaya ini. Karena setiap ritual haji salah atau bermasalah, disuruh ngasih makan ini. Ini syiar-syiar Allah nih. Makanya haji itu tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah terpisah dengan kurban. Karena kurban ini isinya menafkahkan, memberi atau sedekah agar supaya umat manusia ini seimbang nantinya, ya, yang kaya berkinerja dengan yang belum atau yang belum beruntung. Makanya haji itu tidak bisa tidak, pasti haji dan korban, gitu loh. Nah, al-hajj itu menuju, korban itu dekat. Sampai menuju sesuatu kalau nggak ada titik delta, terus kapan dekatnya? Harus ada titik batas, baru timbul yang namanya dekat. Berarti menuju sampai pada dekat. Nah, kita lihat dekat versi Allah itu apa sehingga tujuan kita tercapai. Surat 9 ayat 99. Nah, surat 9 ayat 99. Bahasa Arabnya Pak Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Lanjut. Wa salawatir rasuli ala inna qurbatun lahu. Lanjut. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Disebut kurban tadi. Apa kurban bahasa Indonesianya? Ayo, bahasa Indonesia Pak Ayub. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah. Jadi korban itu dekat, ya, korib, ya, dekat, ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah jalannya ini. Lanjut. Dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Lanjut. Ketahuilah. Suruh tahu ini. Kasih tahu nih, ya, kasih tahu ini. Yang namanya mendekatkan diri kepada Allah itu jalannya apa? Ulang lagi. Ketahuilah. Ya. Sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahan. Ketahuilah, deloken, pecicilono, bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu sedekah. Ya, berbuat baik melalui proses, ya, termasuk sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi jangan lupa ini harus ada unsur sedekah, korban, kurbanan, korib, dekat. Makanya haji itu dan
korban. Makanya ibadah haji disuruh juga korban. Surat 22 ayat 27 sampai 28. 22, 27 sampai 28. Monggo, bahasa Indonesianya masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Tuh, terus? Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Lanjut. Untanya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jelas? Jadi haji, habis bersuruhlah naik haji, disuruh apa tadi? Berkorban, disuruh menyembelih rezeki, ya. Nah, dulu rezeki ya macam-macam, dulu bisa kambing, bisa onta. Makanya yang dipotong tidak hanya kambing, Bu. Onta boleh nggak dipotong? Benar nih. Kita lihat surat 33 ayat surat 22 ayat 36 dan 37. Kita lihat boleh nggak onta? Boleh, yang penting dagingnya untuk fakir miskin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Terus? Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Nah, makanya kalau nyembelih apa saja bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Lanjut, 37-nya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Tahan. Jadi yang nyampe takwanya apa? Dagingnya. Nah, jadi ketakwaan hati, yaitu yang mohon ampun, sedekah, dan amarah, maafin orang, berbuat baik, itu yang sampai dengan pengorbanan, sedekah sempat sempit tadi, pengorbanan. Makanya Allah sarankan haji itu dengan korban. Jadi ibadah haji dan korban ini nggak bisa nih jadi satu, harus jadi satu ini, nggak boleh terpisah. Nah, berarti kalau semua umat Islam paham bahwa haji seperti ini adalah sebuah syiar Allah untuk menyampaikan message Allah yang bagus-bagus tadi, hebat gak haji? Asal paham melalui proses takwa. Nah, sebentar lagi kita buka pertanyaan, ya, kita buka pertanyaan. Silakan bisa dari studio atau juga dari luar. Tapi yang pasti ibu-ibu alhamdulillah udah lebih plong lagi, lebih banyak tahu lagi bahwa ternyata ritual haji ini cukup bagus ketika kita paham, dan maka oleh Allah diwajibkan agar supaya kita bisa menyampaikan syiar Allah. Makanya Safa Marwah itu syiar Allah itu untuk panjenengan semua dengar apa menjadi message Allah di sana. Surat 2 158. Entar lagi ya, satu ayat lagi. Silakan. Ada siap ya? Entar ya, dikit lagi. 158. Monggo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya. Amin. Mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, ya, lanjut. Dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi catatannya haji harus rela apa? Rela hati. Kalau ibu mengerjakannya harus rela nggak? Nah, bukti haji yang rela hati apa? Kalau tidak dipanggil haji, tidak marah-marah.
Itu haji rela. Kalau sampean, ya, assalamualaikum, Cak Nur di sini. Halo, ya, waalaikumsalam, silakan, monggo. Bapak ini mau tanya masalah korban. Kalau kita sudah melaksanakan korban, tapi belum melaksanakan akikoh karena orang tua dulu kurang mampu, bagaimana itu untuk akikoh untuk diri sendiri? Amin. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus nih ya. Akikoh, korban, sedekah, semuanya sama hakikatnya. Ya, bahwa korban akikoh ini adalah sebuah ritual, tanda ya bahwa ini penting. Ya, memberi sesuatu kepada orang lain, khususnya fakir miskin ini penting. Makanya dibuat sebuah ya barangkali bisa ritual, bisa sistem untuk supaya kita tetap jangan lupa memberi. Artinya korban jangan setahun sekali. Masa mendekatkan diri kepada Allah cuma setahun sekali? Bu, kalau mandi setahun sekali, bersih nggak? Ini hanya contoh soal saja, tapi lakukan terus menerus. Siang malam, sempat sempit, selama aku hidup Qur'annya. Jadi korbannya untuk ngingetin, geterin aja. Gitu loh. Jangan lupa, jangan lupa. Oleh Allah diingetin, ada yang tahunan, ya. Yang pelit-pelit tuh udah tahunan tuh. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang setiap hari. Makanya ada 5 waktu, ada Jumat. Ini untuk mengingatkan supaya kamu jangan lupa berbuat baik, sedekah, ngurusin fakir miskin itu. Nah, yang bebel udah setahun sekali akhirnya. Jadi Bu, yang tanya terima kasih. Kalau setahun sekali itu yang paling bebel Bu. Jadi ke depan ini hanya sebuah ritual. Sebuah ritual agar supaya Ibu tetap ingat korban itu penting supaya dekat, ya, supaya dekat sama Allah. Jadi ibu-ibu kalau ingin dekat sama Allah berapa setahun sekali apa setiap hari? Berarti kalau ingin dekatnya setiap hari, korbannya setiap hari apa setiap tahun sekali? Nah, kalau setiap hari nggak ada, setiap hari nggak ada kambing, apa yang dikorbanin? Ayam, boleh. Selain ayam apa? Selain ayam apa? Nah, mau telur, mau ayam, mau kambing, mau ontas, semuanya tadi dalam konteks apa? Harta. Supaya ibu-ibu tidak diseksa, tidak kena azab. Maka Allah bilang, nih, kutunjukin kalau ingin jauh dari azab. 61, 10, 11. Ya, 61, 10, 11. Ayo monggo. Ya, 61 ayat 10, 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi kalau ingin selamat dari azab yang pedih, kamu berkorban dengan harta dan jiwa. Ya, barangkali sampai sini dulu, ibu-ibu. Waktunya udah habis. Pemirsa, kita akan ulang di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono.